Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya lah kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini, sehingga dapat berjumpa secara virtual pada siang hari yang berbahagia, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023.
Saya Sinta Dewi Kumoro selaku pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, tamu undangan, narasumber, serta seluruh peserta dalam webinar peluncuran Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning atau UDL. Baik, senang sekali pada siang hari ini saya dapat menyapa Bapak Ibu semua yang telah hadir secara virtual. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Yang kami hormati, Direktur Guru PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Ibu Dr. Santi Ambarukmi MED. Yang kami hormati, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA. Yang kami hormati, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Putra Asga Elefri MSI. Yang kami hormati, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Praptono MED. Yang kami hormati, Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail MSI. Yang kami hormati, narasumber, Bapak Muhammad Nurul Ashar SPD MED, dosen pendidikan khusus Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, serta yang kami muliakan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada webinar kita siang hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, akan ada laporan singkat peluncuran oleh Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Yang ketiga, sambutan peluncuran oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, paparan materi program Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning atau UDL. Yang kelima, tanya jawab, dan terakhir, penutup. Sebelum masuk pada susunan acara yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang nanti akan mengajukan pertanyaan, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom Q&A pada media Zoom. Pertanyaan yang terpilih nantinya akan dibacakan dan dijawab secara langsung oleh narasumber. Baik, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, hadirin dimohon berdiri atau duduk dalam posisi tegak dengan sikap hormat untuk bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atau saya sebut saja sebagai sahabat GTK ya, memasuki acara yang kedua, yaitu laporan singkat peluncuran Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning atau UDL oleh Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Pak Dir Asga. Pagi Mbak Sita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Untuk efisiensi waktu kepada Bapak Asga LFV MSI, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, yang terhormat Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Praptono atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Guru Pendidikan Dasar Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiarto MA, yang terhormat Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Ibu Dr. Santi Ambarukmi MED, yang terhormat Direktur Pendidikan Profesi Guru Bapak Temu Espail SPD MSI. Yang saya hormati Koordinator Pokja Transformasi Pembelajaran, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Saiful yang sudah menggawangi kegiatan ini. Yang saya hormati Subkoordinator Pokja Transformasi Pembelajaran, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Yang saya hormati seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning ini. Tentu saja yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati seluruh peserta Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa dengan kasih sayangnya lah dan karunia-Nya serta perkenannya kita dapat berkumpul bersama dalam webinar ini dalam rangka pembukaan Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning. Dan alhamdulillah semoga Bapak Ibu semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada kurun waktu September hingga November 2022 itu telah menyelenggarakan micro credential dengan topik Universal Design for Learning yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan LPDP dan Michigan State University yang diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan guru yang berasal dari SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi atau SPPI. Kemudian untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan manfaat yang sudah diterima dari guru-guru yang sudah mengikuti micro credential tersebut, maka kami merancang program Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning atau nanti lebih singkat GBB seri UDL. Program ini dirancang dengan melibatkan pakar pendidikan inklusi atau pendidikan khusus, serta tentu saja peserta yang sebelumnya sudah mengikuti micro credential UDL yang tadi kami sampaikan. Pendaftaran sudah dilakukan sejak tanggal 9 hingga 23 Januari, Bapak Ibu, dan ternyata di tanggal 17 Januari 2023 itu jumlah pendaftar GBB seri UDL sudah mencapai 15.000 peserta. Yang ini merupakan target peserta yang sudah tercapai di sebelum penutupan tanggal 23 Januari. GBB seri UDL ini akan dilaksanakan secara daring yang dibagi menjadi 8 angkatan dalam kurun waktu 30 Januari hingga 11 April 2023. Dengan masing-masing angkatan berlangsung selama 9 hari dan dilaksanakan dengan moda daring.
moda daring. Pada setiap angkatan akan diikuti oleh sebanyak 1.875 peserta, sehingga total peserta yang mengikuti GBB seri UDL ini adalah sebanyak 15.000 peserta. Dalam GBB seri UDL ini, peserta akan diberikan asesmen, baik itu pra pada hari pertama, kemudian ada asesmen yang diintegrasikan dengan proses refleksi, dan asesmen pada proses penutup pada hari terakhir. Terdapat 7 topik yang disajikan dalam GBB seri UDL ini, antara lain konsep dasar pendidikan inklusif, konsep universal design for learning, penyediaan berbagai metode dalam merepresentasikan konten pembelajaran, prinsip aksi dan ekspresi, prinsip keterlibatan, kemudian pembelajaran berbasis UDL dalam kerangka kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, praktek pembelajaran dengan menerapkan prinsip UDL. Dan pada kesempatan ini dapat kami sampaikan pula sebagai keberlanjutan dalam pelaksanaan BIMTEK Guru Pembimbing Khusus atau GPK, dan untuk menunjang pengembangan karir guru pembimbing khusus, Tim Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah menyusun sebuah buku yang berjudul Strategi Pengembangan Kompetensi Guru Pembimbing Khusus. Selain itu juga dapat kami informasikan sebagai media bagi GPK untuk saling berbagi informasi, tim Direktorat juga telah merancang sebuah portal yang video peluncurannya akan ditampilkan pula dalam acara pembukaan ini. Akhir kata, marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan ini. Kami mengharapkan kerjasama serta kontribusi terbaik dan sungguh-sungguh dari Bapak Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan, selamat beraktivitas, selamat mengikuti webinar ini. Mohon maaf atas segala jika ada salah kata. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Dir Asda yang telah berkenan untuk memberikan laporan singkat terkait webinar peluncuran pada siang hari ini. Selanjutnya, kita akan saksikan dulu pemutaran video program terkait guru belajar dan berbagi seri UDL. Pada abad ke-21 ini, guru diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam merancang dan menciptakan lingkungan belajar yang akomodatif bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna bagi semua peserta didik. Guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan penerapan Universal Design for Learning. Apakah Anda guru yang siap menambah wawasan dalam memahami dan menguasai konsep pendidikan Universal Design for Learning? Ayo belajar bersama dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning. Apa tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning? Peserta dapat memahami konsep pendidikan inklusif dan pembelajaran dalam setting inklusif. Peserta dapat memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip Universal Design for Learning. Peserta dapat menjelaskan prinsip representasi dan mampu merancang contoh penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Peserta dapat menjelaskan prinsip aksi dan reaksi, serta mampu merancang contoh penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Peserta dapat menjelaskan prinsip keterlibatan dan mampu merancang contoh penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Peserta dapat menjelaskan dan merancang pembelajaran berbasis Universal Design for Learning dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Peserta dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan membuat evaluasi pembelajaran dengan menerapkan prinsip Universal Design for Learning. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar
dan Berbagi seri Universal Design for Learning. Guru, pamong belajar, kepala sekolah, kepala SKB, pengawas, tenaga kependidikan jenjang PAUD, TK atau TKLB, SD atau SDLB, SMP atau SMPLB, dan SMA atau SMK atau SMALB yang memiliki akun SIM PKB dan terdaftar di Dapodik atau memiliki akun belajar.id yang sudah ditautkan dengan akun SIM PKB. Ayo segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 9 Januari sampai dengan 23 Januari tahun 2023. Program ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yakni orientasi dan BIMTEK. Ayo daftarkan diri Anda sekarang juga melalui www.gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Ya, itu tadi video program terkait Guru Belajar dan Berbagi seri UDL. Baik, sahabat GTK yang tentunya masih semangat ya pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan peluncuran Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning atau UDL, serta buku dan portal guru pembimbing khusus oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kepada Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat siang dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, seluruh Bapak Ibu Direktur yang sudah berkenan hadir, segenap tim program Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning, narasumber dan peserta Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning. Pertama, saya mendoakan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dikaruniai keberkahan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas kita. Saya sangat bersyukur dan senang sekali bisa berada pada forum yang positif ini, yaitu dalam pembukaan program Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kita kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendaftarkan diri dan bersedia untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning. Bapak Ibu sekalian, Guru Belajar dan Berbagi, seperti yang kita tahu, merupakan sebuah platform yang disediakan oleh Kemendikbudristek sebagai media bertemunya guru-guru di Indonesia untuk bisa mengikuti ragam seri belajar serta berbagai ragam bentuk pembelajaran. GBB kali ini hadir dengan topik Universal Design for Learning. Universal Design for Learning, yaitu selanjutnya disingkat dengan UDL, adalah sebuah pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang memberikan seluruh peserta didik tanpa terkecuali kesempatan yang setara untuk mencapai keberhasilan. Tujuan utama dari UDL adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk menghilangkan penghalang-penghalang maupun potensi hambatan dalam belajar. UDL adalah tentang membangun fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pendekatan UDL ini dalam prakteknya akan sangat membantu dalam memberikan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki hambatan, baik yang sudah menerima diagnosis dari profesional maupun yang belum. 3 prinsip utama UDL semuanya memiliki tujuan untuk melayani keberagaman. 3 prinsip tersebut yaitu menekankan penggunaan berbagai cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan. Program Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning yang selanjutnya disingkat sebagai GBB seri UDL ini merupakan sebuah tindak lanjut dari program microcredensial
yang diselenggarakan pada September hingga November tahun 2022 yang lalu. Tujuan dari program GBB Seri UDL ini adalah yang pertama, memperluas dampak dari microcredensial topik UDL sehingga tidak terbatas hanya pada peserta yang mengikuti microcredensial, tetapi juga kepada seluruh guru di Indonesia. Kedua, memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dan penerapan metode UDL dalam pembelajaran dan pengajaran di kelas. Dari beberapa poin di atas, tersirat bahwa UDL erat kaitannya dengan keberlangsungan pendidikan inklusif di Indonesia, yang merangkul dan memenuhi kebutuhan akan pendidikan bagi peserta didik dengan karakteristik yang beragam. Kami semua sangat bangga dengan mulai terlihatnya semangat Bapak dan Ibu guru sekalian dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan bermutu. Bahkan, jumlah pendaftar sudah memenuhi target 1 minggu sebelum pembukaan. Kami berharap seiring berjalannya program GBB Seri UDL ini, Bapak dan Ibu guru terbaik yang hadir dan mengikuti program ini dapat menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya dan dapat menerapkan metode UDL dalam pembelajaran di kelas. Berkaitan dengan pendidikan inklusif, seperti yang telah kita ketahui, tim direktorat telah menyusun sebuah buku yang berjudul Strategi Pengembangan Kompetensi Guru Pembimbing Khusus dan merancang sebuah portal guru pembimbing khusus. Diharapkan buku tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama oleh pihak yang terlibat langsung dengan pengembangan karir dan kompetensi GPK. Begitu pula dengan portal GPK, kami harapkan agar Bapak dan Ibu memberdayakan sebagai media untuk saling berbagi informasi, terutama bagi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat guru pembimbing khusus. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan inklusif yang ramah bagi seluruh murid. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka program Guru Belajar dan Berbagi Seri Universal Design for Learning ini. Bersamaan dengan ini, secara resmi pula saya luncurkan buku Strategi Pengembangan Kompetensi Guru Pembimbing Khusus dan portal Guru Pembimbing Khusus. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkenan bergabung dalam pembukaan program Guru Belajar dan Berbagi Seri Universal Design for Learning dan semua tim yang terlibat dalam mempersiapkan program ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Guru pembimbing khusus adalah seorang guru yang berperan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran, serta membimbing guru lainnya dalam memberi pembelajaran di sekolah umum dan sekolah kejuruan, atau yang saat ini disebut Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Sebagai upaya memenuhi peran guru pembimbing khusus di SPPI, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan program bimbingan teknis guru pembimbing khusus yang telah meloloskan lebih dari 4.500 orang guru pada Agustus 2022. Pada kurun waktu September hingga November 2022, telah dilaksanakan pula bimbingan teknis guru pembimbing khusus tahap pemahaman konsep. Tahap ini diikuti oleh lebih dari 13.700 orang guru yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahap penguasaan keterampilan. Tapi, tidak sedikit dari peserta yang telah lulus dari bimbingan teknis merasa kebingungan kemana harus berdiskusi atau bagaimana cara mengembangkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Sebagai guru yang belum dapat mengikuti bimbingan teknis, namun butuh ilmu berkaitan pembimbingan PDBK, juga merasa kebingungan kemana harus mencari ilmu yang mereka butuhkan. Untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut, Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah merancang sebuah portal yang memuat informasi-informasi mengenai guru pembimbing khusus atau portal GPK yang dapat diakses melalui laman gpk.gtk.kemdikbud.go.id dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Terima kasih telah menyimak video ini. Jadikanlah hambatan sebagai peluang untuk berkreasi dan berinovasi dalam melayani murid.
Kunjungi laman gpk.gtk.kemdikbud.go.id. Leave no one behind. Baik, terima kasih kepada Ibu Nunuk Suryani yang telah memberikan sambutan dan bersama-sama sudah kita saksikan bersama tadi ya video terkait portal guru pembimbing khusus. Baik sahabat GTK yang harus masih semangat ya siang hari ini. Selanjutnya kita beranjak pada pemaparan materi mengenai guru belajar dan berbagi seri Universal Design for Learning atau UDL yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Muhammad Nurul Ashar. Oke, saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ashar. Selamat siang, Bu Sinta. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita ya. Jadi saya boleh perkenalkan diri Pak Ashar dulu ya. Ya, Bapak Muhammad Nurul Ashar ini adalah dosen pendidikan khusus dari Universitas Negeri Surabaya sekaligus merupakan tim pengembang dari guru belajar dan berbagi seri Universal Design for Learning. Begitu ya Pak Ashar ya? Iya, Bu Sinta. Oke, baik. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada sahabat GTK peserta webinar semua, selama pemaparan materi, Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A pada media Zoom. Pertanyaan yang terpilih nantinya akan ditayangkan dan dijawab langsung oleh narasumber. Baik, kepada Bapak Muhammad Nurul Ashar, disilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak Bu Sinta yang saya hormati, PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Ibu dari Kelompok Kerja Transformasi Pembelajaran, Bapak Ibu Panitia dan seluruh peserta yang berbahagia pada pagi hari ini di peluncuran program GBB seri Universal Design for Learning. Nah, mohon izin saya Ashar akan mewakili dari tim ahli yang kemarin menyusun program GBB seri Universal Design for Learning. Jadi sebagai informasi, tim kami terdiri atas dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, kemudian ada Bapak Ibu guru yang kemarin mengikuti program mikrokredensial, ada juga praktisi. Sehingga untuk materi UDL ini kami sudah memastikan bahwa materinya aksesibel dan bisa Ibu Bapak pahami dengan baik. Nah, mohon izin selama 20 menit ini saya akan sedikit menyampaikan terkait UDL dan khususnya adalah terkait program GBB ini dengan harapan Bapak Ibu yang sudah mendaftar bisa semakin bersemangat untuk mengikuti program GBB yang akan kita mulai pada tanggal 30 Januari 2023. Baik, Bu Sinta, saya share screen ya. Sebentar. Oh, sudah dibantu share screen. Baik, terima kasih. Untuk seri Universal Design for Learning ini, Bapak Ibu, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa sih kita kemudian harus belajar tentang Universal Design for Learning, karena saya yakin Bapak Ibu ini semua peserta adalah guru belajar yang punya semangat belajar yang tinggi. Ya, baik, boleh slide selanjutnya. Nah, untuk seri guru belajar dan berbagi seri Universal Design for Learning ini adalah salah satu MOC yang dikembangkan oleh Direktorat Guru Dikmen dan Diksus bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada guru dalam menerapkan kerangka pembelajaran berbasis UDL di kelas yang beragam dengan pola 34 jam pelatihan. Jadi nanti Bapak Ibu selama 34 jam pelatihan akan menyelesaikan GBB seri Universal Design for Learning. Baik, boleh slide selanjutnya. Nah, mengapa kita perlu untuk belajar tentang Universal Design for Learning atau kita singkat dengan UDL? Nah, pertama terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar, ini saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini semuanya, ataupun yang melihat langsung di YouTube pasti tahu bahwa salah satu filosofi dari Merdeka Belajar adalah kita mempersilahkan siswa-siswi kita atau peserta didik kita untuk belajar sebahagia mungkin, semenyenangkan mungkin, sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah, kita juga perlu menyadari di gambar kedua, Bapak Ibu sekalian, ini adalah keberagaman dari karakter individu, termasuk karakter peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi, setiap peserta didik kita yakin mereka sebenarnya tidak seragam, tidak rata-rata,
Meskipun mungkin selama ini kita berpikir kalau di sekolah umum katakanlah yang tidak ada disabilitasnya, Bapak Ibu mungkin berpikir kalau berarti mereka secara umum kemampuannya sama. Berarti mereka punya karakteristik yang sama. Nah, ini padahal tidak seperti itu. Nah, ini menyalahi kodrat dari manusia sendiri yang memang beragam. Mereka beragam karena dari kondisi sosial, kondisi ekonomi, latar belakang budaya, kemudian karakter, kemudian kemampuan, ataupun kondisi disabilitas yang dialami. Sehingga semerta-merta peserta didik ini tidak hanya kita anggap sebagai satu entitas yang sama, bukan satu kelompok yang homogen, tapi satu kelompok heterogen. Nah, khususnya di gambar yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu peserta didik ketika mereka belajar, itu mereka punya gaya belajarnya masing-masing. Dan ini adalah bawaan, Bapak Ibu. Jadi bukan suatu hal yang niscaya itu bisa kemudian kita rubah sebegitu saja. Ini adalah suatu bawaan yang kalau kita optimalkan dengan baik, maka ini bisa berdampak baik kepada perkembangan belajar dari peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sekarang ketika Bapak Ibu mendengarkan penjelasan saya, ada yang mencatat, mungkin ada yang sambil rebahan mungkin ya, atau ada juga Bapak Ibu yang tidak melakukan kegiatan apapun sama sekali, harus benar-benar fokus supaya bisa memperhatikan atau bisa menangkap materi yang saya sampaikan. Nah, sesungguhnya yang saya sampaikan tadi itu juga bagian ya dari keberagaman proses belajar kita semua. Dan ini yang seharusnya kita maknai bersama dan harusnya kita tekankan di salah satu bagian dari semangat Merdeka Belajar. Baik, boleh slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di gambar yang paling kiri saya akan jelaskan sedikit gambarnya. Mungkin di sini ada peserta yang tunanetra ya, sehingga tidak bisa melihat gambar. Saya jelaskan di gambar paling kiri, ini gambar yang sangat populer di kalangan pendidik inklusif, karena menggambarkan sekali kenapa kita perlu untuk menghargai keberagaman dari peserta didik. Di gambar tersebut ada beberapa hewan, di situ ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada mungkin itu singa laut ya, atau anjing laut, kemudian ada anjing, dan ada juga seorang guru. Nah, guru tersebut menanyakan kepada hewan-hewan tersebut. Nah, supaya tesnya itu adil, maka semuanya diminta oleh gurunya untuk memanjat pohon. Nah, kalau kita refleksikan ke praktek pembelajaran kita memberikan satu hal yang sama, satu pendekatan saja untuk siswa yang karakternya beragam. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kalau berdasarkan ilustrasi ini, bisa kita ketahui ketika gurunya meminta, tesnya hanya memanjat pohon, atau aktivitasnya hanya memanjat pohon. Hal ini akan merugikan beberapa siswa, atau beberapa hewan kalau dalam gambar ini. Sebagai contoh, gajah ataupun ikan, mereka jelas tidak akan bisa memanjat pohon dengan baik. Nah, berbanding terbalik dengan monyet, yang mereka bisa sangat excellent ketika memanjat pohon. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita selama ini dalam mengajar siswa-siswi kita atau peserta didik kita, mungkin ada satu pendekatan yang sebenarnya justru tidak bermanfaat atau tidak bisa mengoptimalkan potensi mereka dengan sangat baik. Nah, hal tersebut yang berusaha kita atasi dengan Universal Design for Learning ini, Bapak Ibu. Nah, di gambar selanjutnya, yang ada pada sisi kanan, ini ada 3 gambar, Bapak Ibu. Nah, ada 3 anak dengan tinggi yang berbeda-beda. Ada anak yang sangat tinggi, anak dengan tinggi sedang, dan kemudian ada juga anak dengan tinggi yang rendah. Nah, di ketiga gambar tersebut, mereka sedang menyaksikan suatu pertandingan di satu lapangan. Nah, kemudian pertandingan tersebut terdapat pagar yang membatasi dari peserta, dari penonton untuk melihat ke dalam lapangan. Nah, di gambar yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya jelaskan. Mungkin selama ini dalam praktik pembelajaran kita hanya memberikan satu hal yang sama atau menggunakan satu pendekatan saja ketika menjelaskan atau menyampaikan suatu pembelajaran. Nah, di gambar yang pertama ini bisa Bapak Ibu perhatikan, semua penonton kita berikan satu box yang sama. Nah, ketika kita lihat pada gambar, maka bisa kita simpulkan hal ini akan menguntungkan satu siswa, tapi akan merugikan siswa lainnya. Nah, untuk siswa yang sudah tinggi, tidak ada masalah. Dia akan bisa melihat dengan lebih jelas. Tingginya sedang, terbantu bisa melihat dengan baik. Nah, yang tingginya kurang, ini dia masih sama sekali tidak bisa melihat. Nah, hal ini yang kemudian membuat
pembelajaran itu berarti harmful atau menyakitkan bagi siswa yang lain. Jadi kita belum bisa membangun satu lingkungan belajar yang bisa menyenangkan seluruh peserta didik kita. Nah, yang di gambar kedua, kita berikan perlakuan yang kita sesuaikan dengan karakteristik mereka. Oke, yang tinggi nggak perlu dikasih box karena sudah tinggi. Yang tingginya sedang, boxnya satu saja, nggak perlu dua. Kemudian yang pendek atau yang kurang tinggi, kita beri box 2 supaya bisa melihat. Hasilnya apa? Memang seluruh peserta didik bisa melihat pada lapangan dengan jelas. Nah, tetapi kalau kita pikirkan lagi, kalau kita menggunakan pendekatan di gambar nomor 2 ini, maka bisa kita simpulkan, kita perlu sumber daya yang sangat banyak ketika kita harus menyesuaikan satu-satu ke peserta didik. Dan kita tadi di awal sudah tahu bahwa fitrah dari peserta didik selaku manusia adalah beragam. Dan kita harus hargai keberagaman itu sebagai bagian dari semangat merdeka belajar. Nah, bayangkan nanti Bapak Ibu ketika ada satu kondisi siswa perlu bantuan ini. Kemudian di tahun selanjutnya ada 10 kondisi baru siswa. Dan kita kasih bantuan lagi. Dan ini kalau kita bicara terkait efisiensi dan efektivitas sumber daya, maka bisa dikatakan kita menghabiskan banyak sumber daya, Bapak Ibu, hanya untuk menyesuaikan satu persatu saja peserta didik. Nah, sehingga yang kita harapkan adalah di gambar ketiga. Jadi yang kita hilangkan justru adalah hambatan siswa untuk mengakses lapangan, yaitu pagarnya. Kita tidak memberikan bantuan box pada siswa, tapi kita hilangkan pagarnya. Nah, dengan menghilangkan pagarnya, maka seluruh siswa bisa melihat pertandingan atau seluruh penonton bisa melihat pertandingan tanpa kita perlu memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya khusus sekali. Nah, di gambar ketiga inilah Bapak Ibu yang berusaha kita capai dengan menerapkan universal design for learning. Nah, pada akhirnya ini tentu akan meningkatkan mutu sekolah Bapak Ibu masing-masing, khususnya Bapak Ibu yang sekarang menyelenggarakan sekolah inklusif. Nah, dengan pendekatan UDL ini menjadi satu perspektif baru yang bisa menambah khasanah wawasan Bapak Ibu untuk menerapkan pendidikan inklusif yang sesungguhnya. Baik, boleh slide selanjutnya. Nah, apa itu Universal Design for Learning? Kita singkat UDL ya, Bapak Ibu, bukan UDEL ya. Saya sering dengar Bapak Ibu, wah ikut GBB apa nih? Ikut GBB UDEL, bukan ya. UDL atau UDL, silahkan. Nah, UDL, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena nanti Bapak Ibu akan belajar di seri GBB. Saya hanya memberikan sedikit gambaran umum terkait UDL. Nah, UDL ini Bapak Ibu adalah kerangka. Ya, ini adalah kerangka atau kalau dalam bahasa Inggris adalah framework. Jadi dia bukan model, bukan pula metode pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang selama ini sudah belajar berbagai jenis model pembelajaran, yang sudah menerapkan berbagai metode pengajaran, ya perlu dipahami bahwa UDL adalah bukan model pembelajaran, bukan pula metode pembelajaran. Jadi model dan metode yang selama ini sudah Bapak Ibu kuasai, itu masih bisa Bapak Ibu terapkan dengan menggunakan kerangka dari UDL. Jadi bukan berarti ketika setelah belajar GBB UDL, waduh, saya harus belajar lagi menerapkan UDL, saya harus ganti yang lama. Tidak seperti itu. Karena UDL ini adalah satu kerangka. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengajaran dan pembelajaran untuk seluruh individu. Nah, ini perlu kami tekankan juga bahwa UDL ini bukanlah suatu model atau metode dasar, tapi kerangka untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Sehingga Bapak Ibu tetap perlu menggunakan model ataupun metode yang selama ini sudah Bapak Ibu terapkan. Nah, ini diterapkan untuk seluruh individu, ya, seluruh individu. Nah, seluruh individu yang dimaksud berarti tidak hanya peserta didik dengan disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi untuk seluruh individu. Jadi dengan menerapkan kerangka UDL, Bapak Ibu tidak hanya bermanfaat untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk peserta didik tipikal atau peserta didik tanpa berkebutuhan khusus. Mereka semuanya akan mendapatkan manfaat ketika Bapak Ibu menerapkan kerangka UDL. Nah, dalam pengembangannya, UDL ini dikembangkan berdasarkan cara manusia belajar. Nah, sehingga dasar teori pengembangannya cukup rasional karena didasarkan dari cara manusia atau cara kita belajar.
Nah, sedikit sejarah terkait UDL. Ini siapa sih yang mengembangkan UDL dan sejak kapan UDL ini ada? Nah, UDL ini Bapak Ibu dikembangkan sejak tahun 1990, sudah cukup lama, hampir 4 dekade yang lalu, oleh Rose and Meyer, Dr. Rose and Dr. Meyer dari CAS. CAS ini adalah salah satu pusat pengembangan teknologi untuk anak berkebutuhan khusus miliknya Harvard University, Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1984 atau 6 tahun sebelum itu, sebenarnya Rose and Meyer ini meneliti atau mengembangkan teknologi bantu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi kemudian mereka menyadari dalam prosesnya, kalau teknologi itu bisa membantu untuk anak berkebutuhan khusus, maka seharusnya teknologi itu juga bisa digunakan oleh siswa lainnya. Dan sama-sama akan bermanfaat penggunaan teknologi tersebut. Nah, hal tersebut menginspirasi mereka untuk mengembangkan Universal Design for Learning. Dan mereka awalnya terinspirasi dari desain universal bangunan. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu, tentu kalau kita membangun suatu gedung, akan jauh lebih efisien ketika gedung itu bisa diakses oleh berbagai jenis kondisi fisik orang yang mengakses. Jadi ketika itu kita terapkan akan jauh lebih hemat daripada ketika Bapak Ibu di satu gedung kemudian tidak ada ram atau bidang miring. Nah, bayangkan pengguna kursi roda, mereka tentu akan kesulitan. Jadi kalau nanti ada pengguna kursi roda, kita harus siapkan ram khusus, ram tambahan. Nah, ini tidak akan efektif. Nah, hal ini yang kemudian menginspirasi Rose dan Meyer untuk mengembangkan Universal Design for Learning, dan ini dikembangkan berdasarkan ilmu syaraf atau neurofisiologi, jadi cara manusia belajar berdasarkan sistem saraf, kemudian teori belajar. Nah, ini Bapak Ibu guru pasti sudah paham betul ya teori belajar. Dan kalau Bapak Ibu nanti mendalami betul terkait konsep UDL, Bapak Ibu akan menyadari bahwa banyak sekali teori-teori belajar yang dikemukakan oleh ahli yang kemudian itu terangkum juga dalam kerangka UDL. Sebagai contoh, Ade Vygotsky yang kemudian sangat terkenal dengan teori scaffolding, ya Bapak Ibu, dan itu nanti akan Bapak Ibu temui juga. Nah, termasuk teori kognitif Bloom juga akan Bapak Ibu temui, dan termasuk dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, terkait filosofi beliau, yakni memanusiakan manusia. Nah, ini akan Bapak Ibu temui juga di kerangka UDL. Nah, terakhir adalah psikologi kognitif, yaitu bagaimana cara manusia memperoleh informasi atau belajar. Nah, itu sekilas tentang Universal Design for Learning, Bapak Ibu. Semoga ini Bapak Ibu bisa semakin tertarik dan semakin penasaran untuk belajar lebih lanjut terkait konsep UDL. Baik, boleh slide selanjutnya. Oke, saya berpikir mungkin Bapak Ibu, saya belum lihat di kolom chat terkait pertanyaan, tapi mungkin Bapak Ibu ketika tadi mendengarkan penjelasan saya, ada yang berpikir, terus apakah UDL ini beda dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yang mungkin selama ini Bapak Ibu juga sudah lebih awal untuk tahu atau lebih awal untuk paham. Karena dalam beberapa tahun ini kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya di kurikulum Merdeka. Nah, bedanya apa kira-kira dengan UDL? Nah, kalau bisa saya bilang di diagram yang ada di gambar kiri, ini mungkin tidak terlalu jelas ya di layar Bapak Ibu masing-masing. Saya akan jelaskan secara langsung. Nah, di bagian tengah, ya, ini adalah kesamaan antara UDL dan pembelajaran berdiferensiasi. Mereka sama-sama menghargai keberagaman peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student center, kemudian guru mengakomodasi seluruh kebutuhan dari peserta didik yang ada di kelas. Nah, bedanya apa, Bapak Ibu? UDL dan DI atau pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita perhatikan di tabel yang ada di kanan. Kalau pembelajaran berdiferensiasi, kita menerapkan ketika kita tahu kebutuhan siswa seperti apa. Sedangkan UDL, ini kita terapkan saat kita mendesain pembelajaran, dari awal pembelajaran. Kemudian bagaimana caranya kalau diferensiasi, kita membuat perubahan atau penyesuaian pembelajaran, sedangkan UDL kita membangun sumber belajar dan pilihan dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya perbedaan utama antara UDL dan pembelajaran berdiferensiasi adalah kalau UDL sebisa mungkin kita bangun dari awal, sedangkan kalau diferensiasi sifatnya lebih kuratif, lebih mengetahui permasalahan siswa dulu baru kita atasi. Sedangkan UDL sifatnya lebih preventif, dari awal sudah kita bangun sumber belajarnya, sehingga kebutuhan belajar siswa bisa dipenuhi sejak dini. Oke, baik, boleh slide selanjutnya.
Nah, apa yang akan Bapak Ibu pelajari dalam seri GBB UDL ini? Di gambar yang paling kiri ini adalah gambar otak atau sistem saraf pusat kita. Dari yang saya sampaikan tadi didasari oleh ilmu syaraf dalam ilmu UDL ini. Dan ada 3 bagian pada otak yang berperan penting kepada pembelajaran, yaitu pada sisi afektif, pada sisi strategis, dan sisi rekognisi. Dan kemudian hal ini yang dijadikan 3 prinsip utama dalam menerapkan universal design for learning. Yang pertama tadi berbagai cara untuk representasi, berbagai cara untuk keterlibatan, dan berbagai cara untuk aksi dan ekspresi. Kurang lebih 3 prinsip utama itu akan Bapak Ibu pelajari selama seri guru belajar dan berbagi. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan tentang UDL adalah mungkin Bapak Ibu juga berpikir, nah apakah UDL ini sudah didukung oleh penelitian? Ini jangan-jangan karena ini karena produknya Harvard, kita otomatis akan menerapkan gitu ya, dan kita otomatis akan pakai. Nah, tapi apakah ada dukungan penelitiannya? Di gambar yang paling kanan, nah Bapak Ibu sekalian, itu ada research evidence by Checkpoint, bukti penelitian berdasarkan prinsip-prinsip. Nanti Bapak Ibu akan belajar masing-masing prinsip, dan di masing-masing prinsip tersebut sudah didukung oleh hasil penelitian empiris. Jadi sudah dipastikan bahwa setiap panduan yang nanti Ibu Bapak pelajari itu sudah memperoleh dukungan penelitian. Jadi bisa diterapkan kepada peserta didik kita yang ada di sekolah. Nah, lebih lanjut Ibu Bapak nanti selama proses belajar di GBB akan mengetahui bukti-bukti tersebut. Baik, boleh slide selanjutnya. Nah, sehingga untuk konten yang akan Ibu Bapak pelajari adalah sebagai berikut. Tadi Pak Direktur Asga juga sudah menjelaskan terkait topik-topiknya. Jadi kita mulai dari pendahuluan, di sini ada pengantar, ada tes awal, 2 JP, 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 60 menit. Kemudian kita akan membahas dahulu pembelajaran untuk setting inklusif. Nah, ini khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum tahu atau masih awam terkait pembelajaran yang inklusif. Kami sediakan 2 JP untuk Bapak Ibu belajar terlebih dahulu apa itu pembelajaran yang inklusif. Kemudian kita mulai dengan konsep dan prinsip UDL, 4 jam pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan ketiga prinsip yang tadi saya sampaikan, masing-masing 4 JP. Kemudian ada pembelajaran basis UDL dalam kerangka K13 dan Kurmer, ini juga 4 JP. Jadi kami harap Bapak Ibu setelah menguasai konten, Bapak Ibu juga tahu kemudian bagaimana cara menerapkannya. Kemudian ada praktik baik pembelajaran berbasis UDL 8 JP. Nah, praktik baik ini juga Bapak Ibu kita dasarkan dari praktek yang sudah benar-benar diterapkan oleh Bapak Ibu guru kita yang kemarin mengikuti micro-kredensial UDL dengan Michigan State University. Kemudian penutup ada refleksi, tindak lanjut, dan tes akhir selama 2 JP. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita bagi ke dalam sekian hari, 8 hari, sehingga Bapak Ibu gunakan 8 hari tersebut sebaik mungkin. Kami sudah memastikan bahwa 1 hari materi yang diberikan sudah cukup, jadi jangan sampai Ibu Bapak kemudian, oke, saya terburu-buru, pokoknya saya ingin selesai 4 hari, 5 hari. Nah, saya tidak menyarankan hal tersebut karena kami sudah menata materi ini sedemikian rupa supaya Bapak Ibu benar-benar bisa paham terlebih dahulu sehingga baru bisa ke materi selanjutnya. Baik, boleh slide selanjutnya. Nah, berikut alur program Bapak Ibu sekalian, pendaftaran sudah dibuka dan sayangnya sejak 1 minggu yang lalu seperti yang disampaikan oleh Prof. Nunu sudah ditutup, jadi 15.000 peserta sudah mendaftar dalam 8 angkatan GBB Seri UDL kali ini. Kemudian orientasi program nanti Bapak Ibu dilaksanakan di hari ke-1. Ada pelatihan dan pengibasan, ini sudah menjadi satu bagian dalam masing-masing topik. Kemudian nanti evaluasi program dan terakhir tentu akan ada sertifikat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, boleh slide selanjutnya. Alur pembelajaran di masing-masing topik kita menerapkan alur merdeka, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tidak hanya Bapak Ibu menerapkan ke siswa, tapi Bapak Ibu sekarang yang akan mempelajari Seri UDL juga akan menerapkan alur merdeka. Apa saja alur merdeka? Kita mulai dari diri, akan ada beberapa pertanyaan reflektif yang Ibu Bapak jawab. Kami menyediakan video, kemudian ada beberapa kasus juga. Kemudian ada eksplorasi konsep.
Nah, eksplorasi konsep ini kami menyediakan konsep-konsep dasar yang sudah kami susun sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Ada ruang kolaborasi yang sedikit banyak akan memanfaatkan aplikasi Telegram. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu yang sekarang mengikuti sosialisasi, semoga sudah bergabung di grup Telegram GBB Seri UDL. Kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman tanya jawab, nanti akan ada pertanyaan, koneksi antar materi dan aksi nyata. Baik, boleh slide selanjutnya. Nampaknya waktu saya akan habis ya Bu Sinta. Tidak, Bapak, masih lanjut, silahkan. Oke, baik, ini slide terakhir Pak Bu Sinta. Baik, nah Bapak Ibu, apa pembaharuan yang sudah kami terapkan di GBB Seri kali ini? Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengikuti berbagai seri guru belajar dan guru berbagi, termasuk seri pendidikan inklusif. Nah, apa hal baru yang kami tawarkan? Yang pertama adalah umpan balik pada elaborasi pemahaman. Di bagian elaborasi pemahaman ini, Bapak Ibu sekalian, kami menyediakan pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab dengan tujuan mengetahui sejauh mana Bapak Ibu memahami materi yang sudah dipelajari. Nah, sebelumnya mungkin kami hanya menyediakan jawabannya saja. Nah, untuk seri kali ini kami tidak hanya menyediakan jawaban, tapi kami juga menyediakan pembahasan. Nah, dengan harapan Bapak Ibu tidak hanya termotivasi untuk yang penting saya lulus, yang penting nilainya bagus, tapi Bapak Ibu juga kembali merecall materi yang dipelajari sehingga memang benar-benar memahami materi yang disampaikan. Nah, apalagi ini sifatnya Bapak Ibu belajar mandiri. Jadi motivasi belajar Bapak Ibu memang harus sangat tinggi. Yang kedua, pilihan akses terhadap materi. Nah, di awal pengembangan program GBB ini, kami ingin membawa semangat Universal Design for Learning dalam penyusunannya. Sehingga kami juga menyediakan pilihan akses terhadap materi. Nah, mungkin ada materi yang tersedia dalam bentuk video, di video tersebut juga ada caption-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu tipe orang yang lebih suka lihat caption daripada mendengarkan ataupun sebaliknya. Nah, kami sediakan pilihan-pilihan tersebut. Dengan harapan Bapak Ibu benar-benar selain paham konsepnya juga bisa merasakan bagaimana sih pengalaman belajar dengan menerapkan kerangka UDL. Nah, yang terakhir ada praktik baik oleh guru terpilih. Nah, tadi saya sudah sampaikan di topik ke-8, ada praktik baik oleh guru terpilih. Nah, kami mengambil langsung praktik-praktik yang sudah dilakukan dari 30 guru seluruh Indonesia yang kemarin telah terpilih mengikuti program mikrokredensial tentang UDL bekerja sama dengan Michigan State University. Nah, kami sediakan materi itu dengan harapan lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk memahami dan bisa jadi referensi Bapak Ibu untuk mempraktikkan UDL juga. Baik, slide selanjutnya terkait jadwal. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah tutup pendaftarannya. Sejak tanggal 16 Januari lalu sudah terpenuhi 15.000 kuota. Akan ada 8 angkatan. Di angkatan 1 akan kita mulai pada tanggal 30 Januari 2023 dan di angkatan terakhir akan berakhir di 11 April 2023 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Baik, saya rasa itu Bu Sinta. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu peserta. Semoga semangat terus untuk belajar UDL di seri GBB kali ini. Saya kembalikan lagi ke Bu Sinta selaku pembawa acara. Semangat tentunya ya Bapak ya. Saya mendengarkan loh dari tadi Pak. Saya aja semangat gitu ya, apalagi sahabat GTK semua yang sudah hadir di webinar kita siang hari ini. Jadi itu tadi paparan materi webinar kita siang hari ini yang sudah dihantarkan oleh Bapak Ashar untuk sahabat GTK semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Pak Ashar. Saya yakin ada banyak pertanyaan di benak sahabat GTK semua yang ingin disampaikan secara langsung pada Pak Ashar siang hari ini. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa sesi tanya jawab di webinar ini adalah melalui kolom Q&A pada media Zoom. Oke, baik. Ini kepada operator bisa mohon ditampilkan list pertanyaan yang sudah terpilih. Oke, baik. Sini ada pertanyaan dari Bapak Yanuar. Apa manfaat konkret dari program GBB untuk para guru dan siswa? Silakan Pak Ashar. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Pak Yanuar.
Ini mungkin saya boleh sempitkan ya pertanyaannya mungkin untuk GBB UDL ini khususnya ya, untuk para guru dan siswa. Nah, satu nih, kalau terkait manfaat memang ada yang bisa dirasakan secara langsung ya, manfaat konkret ataupun yang itu jangka panjang. Nah, secara langsung satu, Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru yang sekarang kemudian mengajar di satu kelas dan siswanya heterogen sekali, meskipun sebenarnya kalau mau kita sadari kelas itu pasti heterogen. Siswanya sebenarnya nggak sama, tapi kadang kita mikirnya kalau tidak ada peserta didik disabilitas, wah ini pasti homogen. Nah, pada dasarnya kelas itu heterogen. Nah, khususnya kalau ada peserta didik dengan disabilitas, nah ini biasanya Bapak Ibu kerasa sekali bahwa, waduh ini saya harus ngapain. Nah, dengan kerangka UDL ini bisa membantu Bapak Ibu guru untuk gimana caranya menyiapkan pembelajaran yang akomodatif. Dan ini sifatnya kerangka ya, Bapak Ibu, bukan model. Sehingga bukan sintaks yang harus diikuti satu persatu dari awal, tapi hanya satu kerangka yang bisa menjadi panduan untuk Bapak Ibu menerapkan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nggak lagi khawatir ketika tiba-tiba nanti di kelasnya, loh kok ada siswa yang belum bisa baca, ada satu siswa yang tiba-tiba hiperaktif sekali, saya harus ngapain? Nah, dengan menerapkan kerangka UDL ini, Bapak Ibu sedikit banyak bisa mengantisipasi kondisi kelas yang heterogen. Nah, kalau untuk siswanya sendiri, Bapak Ibu, ini siswanya kalau Bapak Ibu menggunakan UDL, dari pengalaman guru-guru yang kemarin mengikuti mikroprudensial, yang satu, mereka lebih senang dalam pembelajaran. Kenapa? Karena kita menghargai potensi dan minat mereka masing-masing. Jadi kita nggak hanya belajar, oh menurut kita, oke, menurut saya enak belajarnya, tapi belum tentu siswa kita merasa itu yang dia inginkan. Nah, ini yang dengan UDL itu siswa-siswi akan lebih semangat dan enjoy dalam belajar dibanding mungkin ketika kita tidak menerapkan kerangka UDL. Mungkin seperti itu Bu dan Pak Yan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Ashar. Semoga terjawab ya ini pertanyaan dari Pak Yanuar. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh ditampilkan dari Ibu Rita Mustika. Pertanyaannya, bagaimana melaksanakan pembelajaran di sekolah yang bisa melayani semua siswa bahkan yang berkebutuhan khusus sementara gurunya bukan guru pembimbing? Silakan Pak Ashar. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Bu Rita Mustika. Nah, semoga Bu Rita Mustika ini sudah mendaftar ya, atau terbagi kuotanya. Semoga ya Pak. GBB seri UDL. Karena salah satu jawabannya adalah melalui menerapkan UDL ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau Bapak Ibu belajar kerangka UDL, Bapak Ibu tidak perlu harus berlatar belakang pendidikan khusus guru. Jadi nggak harus Bapak Ibu seorang guru bimbing khusus baru bisa menerapkan UDL. Nah, hal ini beda ketika mungkin Bapak Ibu ketika menerapkan model pembelajaran. Saya beri contoh. Kalau untuk anak autis mungkin kita menerapkan model teach. Nah, itu mungkin kalau bukan guru bimbing khusus yang belajar terkait itu secara intensif dalam hal ini entah kuliah ya atau short course mungkin akan kesulitan. Nah, tapi kalau UDL ini Bapak Ibu sekalian satu kerangka yang bisa dipelajari oleh semua guru. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir saya tidak ada background sama sekali terkait pendidikan khusus dan seterusnya. Dan satu lagi sebenarnya UDL ini tidak hanya berfokus pada disabilitas, tetapi seluruh siswa. Nah ini perlu kita pelajari, kita pahami juga. Jadi bukan berarti kalau Bapak Ibu menerapkan UDL, Bapak Ibu itu tahu betul karakteristik peserta didik. Jadi ini memang untuk semua guru, semua jenjang tanpa memperhatikan kondisi. Oke, baik. Berarti sebenarnya tidak perlu dipertanyakan kalau sudah mendaftar GBB seri UDL ya Pak Ashar ya. Oke, baik. Semangat terus Ibu Rita Mustika nih, terlihat dari pertanyaannya memang Ibu Rita ini harusnya semangat ya memang ya. Selanjutnya pertanyaan dari, boleh operator? Dari Ibu Sri Agustini SPD. Mohon izin bertanya bila mana GBB seri UDL dilaksanakan dan apakah perbedaan antara penerapan guru pembimbing khusus dengan guru belajar berbagi? Silakan Pak San. Oke.
Bu Sri Agustin ya, apakah ada perbedaan ketika Bapak Ibu adalah guru pembimbing khusus dengan guru belajar? Tidak ada perbedaannya Bu Sri Agustini dan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya sampaikan kalau UBL itu kerangka untuk semua siswa, semua jenjang dan semua guru. Jadi Bapak Ibu mau guru di PAUD, mau guru mau guru yang ada di sekolah luar biasa, guru yang ada di sekolah menengah kejuruan, hal ini semuanya bisa diterapkan. Kemarin saat program mikrokreditansial di Sinta yang tadi seringkali kita singgung, ada 30 guru yang berasal dari berbagai jenis sekolah. Jadi ada guru dari PAUD, ada guru dari SMP, ada guru dari sekolah inklusif, ada guru dari SMA, ada guru dari SMK juga. Jadi memang kita sudah memastikan dan bahkan sudah kita praktekkan di masing-masing jenjang dan jenis-jenis guru, dan hal ini bisa diterapkan. Karena sekali lagi ini sifatnya kerangka ya Bapak Ibu, bukan satu model yang punya sintaks yang benar-benar konkret dan benar-benar mutlak gitu ya. Sehingga ini jauh lebih dinamis untuk diterapkan, sehingga kelebihannya tentu dia tidak akan terkungkung oleh jenjang ataupun jenis-jenis guru. Seperti itu. Jadi sama aja ya untuk penerapan. Oke, baik. Benar-benar untuk semua jenjang ya, Kak Asar ya. Ramah jenjang loh ini judulnya. Oke, baik. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Sri Agustini. Boleh untuk pertanyaan selanjutnya, operator? Dari Bapak Agus Hadid, pertanyaannya, bagaimanakah cara mengatur waktu dan mengelola waktu dalam pembelajaran berprinsip UDL? Apakah konspektual, berkembang tanpa batas, atau ada limitasi atau target waktunya? Silakan nih Pak Azhar. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Ini sudah sampai ke substansi sekali sebenarnya pertanyaannya. Nanti Pak Agus kalau terdaftar dan ikut programnya mungkin nanti akan ketemu jawabannya. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sekarang, Bu. Nah, Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan waktu. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu tidak hanya terkait waktu ya, tapi terkait dengan nanti media yang digunakan, terkait dengan siapa saja yang harus terlibat. Perlu saya sampaikan sekali lagi, UDL ini adalah framework atau kerangka. Sehingga yang menentukan waktunya, kemudian mau berapa lama durasi pembelajaran, itu kembali lagi ke Bapak Ibu guru. Kita sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Untuk mata pelajaran ini berapa JP, nah itu yang kita jadikan batasan waktu. Termasuk jumlah siswa di kelas berapa, itu kembali lagi ke Bapak Ibu masing-masing di sekolah. Sehingga tidak ada batasan waktu spesifik untuk penerapan pelajaran 30 menit bebas, terserah Bapak Ibu masing-masing. Karena beda jenjang, kan beda ya jam pelajarannya. Disesuaikan dengan itu, karena UDL bisa menyesuaikan dengan jam pelajaran. Oke. Berarti fleksibel sekali ya Pak Azhar ya? Benar sekali Bu. Iya, memudahkan sahabat GTK semua tentunya ya Pak ya. Baik, ini kita boleh lanjut lagi ya. Semoga menjawab dari tadi pertanyaan dari Bapak Agus Hadid. Selanjutnya boleh ditayangkan pertanyaannya, Pak Operator. Dari Ibu Gustina Panjaitan. Pertanyaannya, siapa saja guru yang bisa mendaftar? Apakah guru sekolah dasar juga bisa mendaftar? Silakan Bapak. Oke, Bu Gustina. Ini sayang sekali kalaupun saya jawab ya. Karena kan sudah tutup ya, sudah tutup pendaftarannya terkait. Iya, tapi nggak apa-apa. Saya sampaikan seperti dicantumkan dalam website di BB Sri UDL. Tentu guru sekolah dasar bisa mendaftar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya guru sekolah dasar, tadi saya sampaikan sebenarnya kerangka UDL ini bisa diterapkan di semua jenjang. Sangat fleksibel, baik itu Bapak Ibu pengawas pun juga boleh, Bapak Ibu kepala sekolah boleh, pamong belajar, kepala SKB, mau di SD, PAUD, SMP, SMA, dan boleh mendaftar. Untuk semua guru, pengawas sekolah ataupun pamong belajar juga. Ya, tapi sayangnya sudah tutup ya, Bu, pendaftarannya. Iya. Sebenarnya luas sekali cakupannya ya Pak ya, benar-benar untuk seluruh sahabat GTK ya Pak Azhar ya. Benar-benar Bu. Iya, oke baik, semoga terjawab Ibu Gustina. Tetap semangat ya Bu ya.
Selanjutnya, pertanyaan dari mana lagi? Dari Bapak Arifin dari SMPN 1 Ampel Gading. Apa kriteria yang bisa menerapkan UDL? Silakan Pak Sar. Baik, terima kasih Pak Arifin dari SMPN 1 Ampel Gading. Kriteria bisa menerapkan UDL. Semua guru bisa Pak Arifin. Asalkan sudah belajar, sudah paham terkait materi dasarnya, bisa menerapkan. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa UDL ini juga bukan satu program yang tersertifikasi juga. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin kalau kita terapis perilaku katakanlah memang ada yang tersertifikasi. Nah, sedangkan kalau UDL ini sifatnya tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa minder, Pak, bekal saya itu hanya mengikuti GBB saja. Bisa nggak saya menerapkan? Apakah saya layak untuk menerapkan? Layak nggak saya mendiseminasikan juga ke guru-guru lain? Maka jawaban saya adalah sangat layak, Bapak Ibu guru sekalian, untuk menerapkan ataupun mendiseminasikan. Nah, selama itu untuk keperluan sekolah Bapak Ibu masing-masing dan keperluan untuk guru-guru yang lain, itu tidak ada permasalahan sama sekali. Ya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu merasa, waduh bekal saya hanya 8 hari. Saya belum pede kalau harus menerapkan pembelajaran dengan UDL. Nah, perlu saya sampaikan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena selain susunan materinya sudah kami atur, ada materi penguasaan konsep, ada sedikit banyak terkait keterampilan juga, dengan harapan Bapak Ibu bisa langsung menerapkan nanti di sekolahnya masing-masing. Dan harapan kami juga Bapak Ibu bisa diseminasi juga ya, apalagi sekarang sosial media saya yakin Bapak Ibu guru sudah sangat menguasai saat ini, sehingga boleh sekali didiseminasikan, ini saya menerapkan UDL. Nah, semakin banyak guru yang tahu akan semakin baik. Semakin tersebar ya Pak ya. Benar. Oke, baik, semoga terjawab tadi pertanyaan dari Pak Arifin. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, silakan operator. Oke, dari mohon maaf, Bapak Marioni ya. Apakah manfaat dari guru belajar dan berbagi seri UDL bagi kepala sekolah? Silakan Pak Sar. Baik, terima kasih Pak Marioni. Ini mungkin Pak Marioni juga selaku kepala sekolah mungkin ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa manfaatnya nih Pak bagi kepala sekolah? Tadi di pertanyaan sebelumnya untuk guru jelas, untuk siswa jelas, dan guru akan menerapkan. Nah, bagaimana nih kepala sekolah selaku leader atau pimpinan di sekolah? Nah, ini sangat bermanfaat, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, Bapak Ibu dari semua program yang pernah kita berikan ke guru-guru kita, salah satu kunci keberhasilan adalah dukungan dari kepala sekolah. Nah, ada 1-2 kasus ketika gurunya sangat bersemangat, sangat aktif belajar, tapi kemudian ketika kepala sekolah mungkin tidak terlalu bersemangat atau kurang excited dengan program itu, sedikit banyak akan mempengaruhi juga implementasi dari program ataupun hal baru yang kita kuasai. Dan harapan kami adalah Bapak Ibu kepala sekolah yang mengikuti GBB seri UDL ini juga belajar dengan harapan nanti bisa menularkan juga ke rekan-rekan guru yang lain, bisa juga sebagai leader memberikan pengawasan dan juga pembimbingan untuk Bapak Ibu guru yang mengikuti. Nah, saya yakin kalau kepala sekolahnya bersemangat, kepala sekolahnya juga mendukung kegiatan ini, saya yakin semangat Bapak Ibu guru itu meningkat lebih tajam gitu ya, dibanding mungkin Bapak Ibu guru fighter di sekolahnya gitu, nggak dapat dukungan. Harapannya seperti itu, Cinta. Setuju sekali Pak. Memang guru itu tetap butuh ya Pak ya, dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya. Selanjutnya, semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Marioni. Ada lagi? Oke, dari Ibu Istiqomah, SMK Gajah Mada Banyuwangi. Saya guru umum dan ingin belajar tentang UDL. Apakah ada prasyarat sebelum mengikuti kegiatan ini? Bagaimana bila saya mengalami kebingungan saat kegiatan? Apakah ada mentoringnya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Istiqomah dari Banyuwangi, Jawa Timur ya. Nah, apakah ada prasyaratnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sepemahaman saya tidak ada prasyarat khusus. Yang penting Bapak Ibu memenuhi kriteria sebagai peserta, dan kalau Ibu Bapak sudah bisa mendaftar dan sudah dapat angkatan, ya berarti otomatis sudah memenuhi syarat. Nah, nanti saat di hari pertama, tes awal itu pun juga sifatnya tidak menggugurkan ya Bapak Ibu, jadi bukan berarti tes awal saya nggak lulus nih berarti saya nggak lanjut dong hari selanjutnya, enggak juga.
Jadi tes awal itu hanya untuk nanti mengukur sejauh mana perubahan kompetensi yang Bapak Ibu kuasai. Nah, itu tujuannya. Jadi bukan untuk menggugurkan peserta gitu ya. Jadi sekaligus tidak ada juga peserta cadangan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kami nanti ketika 8 hari berlangsung, Bapak Ibu bisa mengikuti 8 hari tersebut. Baik ya, dibawa santai aja pembelajarannya karena ini juga pembelajaran mandiri. Jadi tidak terikat oleh waktu. Oh, Bapak Ibu lebih suka belajarnya lebih fresh ya. Silahkan. Atau saya sukanya malam Pak karena nggak ada kegiatan. Silahkan, tidak ada masalah. Dan enaknya ini seperti ini karena menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Tapi ya kontraproduktif juga. Mungkin ada Bapak Ibu yang kurang termotivasi. Jadi suka ada tekanan-tekanan atau pressure. Nah itu kami perlu sampaikan di materi. Kami sudah mengatur hal tersebut. Dan juga Bapak Ibu tergabung di grup Telegram. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kesulitan, mungkin ada istilah-istilah baru yang ini apa sih? Kok saya nggak pernah dengar gitu. Saya browsing sendiri malah nggak paham katakanlah gitu. Nanti silakan kita bisa saling berkolaborasi di grup Telegram yang sudah ada dan sudah ramai sekali sudah dari beberapa minggu yang lalu. Jadi saya harap tadi Ibu sudah masuk di grup Telegram juga ya, untuk memastikan nanti kalau ada kesulitan Ibu bisa. Gitu Bu Sita. Oke, baik. Berarti sebenarnya itu tidak perlu cemas ya, Pak Ashar ya, untuk semua sahabat GTK yang memang ingin mengikuti GBB seri UDL ini. Pokoknya fleksibel ya, Pak Ashar ya, memudahkan sahabat GTK semua. Jadi jangan panik, jangan cemas gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Tadi saya mendengar bisikan-bisikan dari operator bahwa pertanyaan dari Ibu Istiqomah tadi adalah pertanyaan yang terakhir nih, Pak Ashar. Jadi dengan berat hati, walaupun masih banyak sebenarnya saya yakin pertanyaan dari sahabat GTK semua, tapi kita akhiri dulu ya sesi pertanyaan kali ini. Di lain kali mungkin bila ada kesempatan lagi kita bisa membahas mengenai GBB seri UDL ini kembali. Begitu ya, Pak Ashar ya? Baik, saya mohon izin kepada Pak Ashar untuk mulai menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ya Bu Sinta, terima kasih Baik, banyak. Oke, terima kasih kembali kepada Bapak narasumber kita yang sudah memberikan materi yang begitu jelas ya menurut saya. Baik, setelah berakhirnya sesi jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Nunu Suryani, Bapak Asga Elefri, serta Bapak Muhammad Nurul Ashar yang sudah memberikan materi pada webinar siang hari ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyelenggara webinar serta Pokja Transformasi Pembelajaran yang sudah bekerja keras di balik layar. Saya Sinta Dewi Kumoro, mewakili seluruh panitia pada siang hari ini pamit undur diri. Dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat GTK semuanya. Izinkan saya menutup dengan satu pantun singkat saja. Beli berlian bersama kekasih. Naik kapal cepat ke Pulau Maratua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk sahabat GTK semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Direktur.